Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan pujilah Rabbmu, mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat. Surat An-Nasr ayat 1, 2, dan 3. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, surat An-Nasr ini turunnya di Madinah. Ya, turunnya di Madinah, maka dia disebut dalam surat Madaniyah. Ini surat yang terakhir turun. Ya, surat An-Nasr ini surat yang terakhir turun. Kalau ayat yang terakhir turun surat didapat dalam surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum. Ini diposisikan pada surat yang ke-110. Ya. Turunnya pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi sudah 8 tahun Nabi di Madinah, maka turun surat An-Nasr. Beberapa bulan menjelang peristiwa Fathul Makkah, itu direbutnya kota Makkah. Ibu hafal surat ini, Ibu? Sudah hafal? Alhamdulillah. Berarti sudah hafal satu surat. Tinggal satu tiga balik lagi. Ya, ina ataina apa lo berarti tinggal 200 dua balik. Kulhu apa lo berarti tinggal 100 nabi 4.000 sih kok. Ya kan? Namanya ayat surat yang apa kan? Kan tinggal nambah gitu kan. Surat An-Nasr ini ada munasabahnya dengan ayat surat sebelumnya, Pak. Apa surat sebelumnya? Sebelum surat An-Nasr apa? Mana apa? Hah? Sebelumnya apa suratnya? Al-Kafirun. Ya.
ujung surat Al-Kafirun digabung dengan awal surat An-Nasa. Itu namanya munasabah ayat. Surat di atas dengan surat di bawah itu namanya munasabah surat. Ujung surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyadi. Awal surat An-Nasa idza jaa nasrullahi wal fath. Pasti akan datang pertolongan dan kemenangan dari Allah kalau kita mampu lakum dinukum waliyadi. Kemampuannya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi berani mengatakan bahwa agama kita itu berbeda dengan agamanya orang-orang lain itu. Nah, sekarang kita lihat kepada ayatnya. Iza itu mempengaruhi nanti kalimat setelahnya. Ada jaa, iza jaa. Saya biasanya pakai infokus, tapi ada infokus Ustaz. Saya punya infokus, tapi tadi saya ragu. Ini pertama sekali, ya, setelah 28 tahun, ya, tidak mengaji di Chicago. Berapa tahun? 48. Atau ngomong ini yang 48. Pertama kali mau ngaji di Chicago. Tidak tahu apa bisa parkir mobil di belakang apa tidak gitu. Jadi mau taruh saya untuk ya kan. Biasanya saya bawa laptop, bawa yang fokus. Mungkin sampai mau ada tempat tulis. Ya kan? Biasanya begitu. Jadi jaa itu fil madhi. Biasanya dipakai untuk yang lewat. Ya, fil madhi itu yang sudah lewat. Cuma karena ada iza di situ, digandeng dengan fil madhi, dia menjadi akan datang. Ya, akan datang. Jadi iza jaa artinya akan datang. Merubah sama dengan surat Al-Maidah. Ya, iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu akan mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu. Dia berduduk di situ kan. Jadi iza ja itu adalah akan datang. Apa yang akan datang? Nasrullah wal fath. Pertolongan Allah dan kemenangan. Karena Allah yang mengatakan akan datang, maka itu pasti. Itu maksudnya. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, pasti akan datang pertolongan dan kemenangan. Amin. Amin. Kenapa di situ ada Nasrullah, ada wal fath? Dipisah antara pertolongan dan kemenangan. Ya. Dipisah antara pertolongan dan kemenangan. Ada yang ditolong tapi tidak menang, ada yang ditolong menang, ada yang tidak ditolong tidak menang. Jadi tidak selalu yang menang itu ditolong oleh Allah, dan tidak selalu pula yang kalah itu tidak ditolong oleh Allah. Di situ yang ditegaskan. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa yang didapatkan oleh orang Islam adalah pertolongan dan kemenangan. Maka itu ada yang menang tapi tidak ditolong, ada yang ditolong tapi tidak menang. Minimal kita dapat pertolongan Allah walaupun tidak menang, tidak ada masalah. Memang ada yang begitu? Ada. Saya beri contoh. Fir'aun itu menang, Pak. Kekuasaannya luar biasa, malah sampai mengaku jadi Tuhan kan. Pernah Fir'aun mengatakan Sungai Nil itu mengalir di bawah telapak kakinya. Bayangkan itu, barang kilo-kilo hebat. Sungai Nil itu mengalir di bawah telapak
kakinya. Kok bisa? Sungai Nil itu di mana? Sampai ditaruh Maria. Mesir ya. Nabi Musa ditemukan di mana oleh istri Firaun? Di Sungai Nil. Kira-kira istananya di mana, Sungai Nilnya di mana? Coba terbayang nggak Bapak Ibu? Pokoknya istananya di situ, Sungai Nilnya di Kranji gitu ya. Lalu pengen mandi istrinya di situ gitu. Sungai Nil itu masuk ke dalam istana itu. Jadi istana itu dibuat di atas sungai itu. Jadi bukan permaisurinya pergi mandi kemana-mana, kerupuk itu enggak begitu. Maka itu di waktu permaisurinya berada dalam istana, ya kan, Sungai Nil itu masuk ke istana itu mengalir. Disitulah Firaun mengatakan bahwa Sungai Nil itu mengalir di bawah telapak kakinya, ya kan? Kesombongan, menang dia Pak, tapi tidak ditolong oleh Allah. Kekuasaannya luar biasa. Korun itu menang kecuali gimana tuh kekayaannya yang biasa. Cuma di ujungnya dihancurkan oleh Allah karena tidak ditolong. Menang Pak. Makanya ada orang-orang jadi pejabat menang dia lagi, tapi ujung-ujungnya masuk penjara. Ada tak? Ya. Itu. Jadi belum tahu menang ditolong oleh Allah. Ya kan? Orang yang kalah tidak ditolong oleh Allah belum tahu juga. Ashabul Kahfi menang atau ditolong? Tolong. Malah dia menyingkir kan? Menyingkir dari kekuasaan itu, lari masuk ke dalam gua, ditolong oleh Allah. Coba lihat pertolongan Allah dalam peristiwa Ashabul Kahfi. Pertama, guanya Pak. Gua itu disetting seperti 1 hari atau setengah hari saja. Padahal lamanya berapa? 309 tahun. Cibo masaji kok Pak. Tak ditutui saya masaji kok. 1 tahun saya kan jadinya. Barukah ada betul sedih? Mungkin dari lawannya, mungkin itu ada yang bocor, mungkin macam. Iku goa 309 tahun tidak ada perubahan sedikit pun. Seperti goa berada setengah hari atau satu hari. Cuma rumah ibu kalau tidak diundi-undi, ya, tidak diundi-undi serumah itu tinggal serumah itu 1 tahun nggak jadinya. Apa terjadi? Dan dana rumput-rumput di luar itu menjalan-jalan ke rumah, ya enggak? Cuma gua alami 309 tahun tidak ada yang berubah sedikit. Begitu caranya Allah menolongnya. Itu segi guanya Pak. Segi orangnya lagi 309 tahun tidak gemuk, tidak ada yang bertambah, tidak ada pula yang berkurang, tidak ada yang tumbuh Pak. Coba bayangkan 1 tahun saja tidak dikuarang, 1 tahun saja tidak dicukur, apa itu ya Pak? Kok bulu hidung ya? Apa hidung saja Pak? Oh baru seminggu Pak, ya kan? Tidak dikamihi, ya kan? Ala kasih saja Pak, ya kan? Coba bayangkan 309 tahun, rambut tidak tumbuh, bulu hidung tidak tumbuh, badan tidak apa, kuku sekali malam ada memotongnya. Terbayang enggak? 1 tahun saja potong kuku dah. 309 tahun kukunya enggak tumbuh, bulu hidungnya enggak tumbuh, segala macam enggak tumbuh, sehingga di waktu dia keluar dari gua, apa yang menyebabkan orang terkejut? Fisiknya tidak. Kok kamu Pak salah kuku dan kurang lebih sepanjang bulan gitu enggak. Tidak ada yang berubah, begitu caranya 309 tahun. Yang menyebabkan orang terkejut adalah alat tukarnya. Alat tukar itu dipakai 300 tahun yang lampau. Coba bayangkan itu. Tidak menang dia, ya kan? Tapi ditolong oleh Allah. Ini yang ingin digambarkan oleh Allah kepada kita, ya kan? Idza jaa nasrullahi
wal fath. Yang kita harapkan itu pertolongan dan kemenangan. Mungkin di dunia tidak menang, Pak, tapi kita akan menang di akhirat. Lalu ada kalimat fasabbih. Fa-nya itu karena kemenangan, pertolongan dan kemenangan itu pasti datang. Maka itu kerjakanlah 3 hal, kata Allah. Jadi fasabbih itu bukan setelah datang kemenangan. Ini belum datang ini. Ayat ini turun belum datang kemenangan Fathul Makkah itu. Untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan itu kerjakan 3. Pertama, fasabbih, bertasbih. Bisa subhanallah, bisa subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tapi yang lebih mendalamnya fasabbih itu adalah sholat, Pak. Jadi supaya dapat pertolongan dan kemenangan Allah itu, maka fa-nya itu bersebab itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, pasti akan datang pertolongan dan kemenangan Allah. Maka dari itu fasabbih, dirikanlah sholat. Jadi kalau ingin dapat pertolongan Allah, perbaiki sholat. Waktunya, caranya, semakin baik. Ya. Kamu tadi malam kami Akbar di Pariaman, ramai Pak, anu Mas Haji. Lalu saya tanyakan besok subuh kira-kira selama ini enggak, ya begalah. Kadang-kadang tabligh akbarnya ramai, tapi pas sholat subuhnya langat. Padahal sholat yang paling berat sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Kalau tadi malam Bapak Ibu sholat isya berjamaah, itu sama nilainya dengan setengah sholat malam. Kalau subuh ini kita berjamaah, itu sama nilainya isya tadi malam dengan subuh ini berjamaah, itu sama dengan sholat sepanjang malam. Makanya sholat subuh itu berat. Lima-lima sih orang kalau sholat subuh itu nanti bosin yang hadir dia. Kayaknya nanti bosin yang hadir dia. Maka itu perbaiki sholat. Bukankah berkali-kali Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan sholat untuk meraih pertolongan Allah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat untuk meraih pertolongan Allah. Itu satu. Jadi kalau ingin cepat datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, maka perbaiki sholat. Itu makanya kadang-kadang Pak orang-orang yang maju jadi pejabat tuh, acoknya datang ke Mas Haji waktu kampanye. Iya nak? Kadang-kadang subuhnya timbul, mereka lah kepilihan, hanya tidak datang-datang lain. Kalau tidak kepilihan, ya tidak ya timbul Mas Haji itu. Malah jadi orang-orang yang dulu yang punya nomor-nomor sepanjang jalan, kan ada dulu bangun-bangun tuang fotonya di jalan, ya kan? Ini ada yang bisa jadi jarang bertemu. Jadi kalau untuk maju itu, apa perlu menyumbang-nyumbangnya kalau jadi Pak, ya kan? Datang di sumbangan, ya kan? Minta waktu 5 menit, ya kan? Bapak Ibu, aku tidak kampanye lah, cuman maju tahu bersama. Maju, itu nak kampanye kan? Itu maju tahu itu sebenarnya nak kampanye Pak, ya kan? Ya kan? Cuman sayangnya itu perbaiki saja sholat, perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan berikan. Ya kan? Kalau sudah itu yang terbaik, kata Allah pasti akan berikan. Ya kan? Allah punya cara sendiri Pak. Nabi Yusuf kecil sebesar-besar ini dibawa oleh kakaknya Pak, dimasukkan ke dalam sumur. 3 hari 3 malam. Ternyata itu rahasia Allah untuk menolong Nabi Yusuf sampai ke istana. Hebatnya Pak, masuk sumur 3 hari 3 malam, proses menuju ke istana. Makanya Pak Jokowi dulu menuju istana kapan masuk?
Masuk apa? Masuk got. Masuk bandar kan? Nah, itu. Jadi kalau ibu ingin kayu ke istana ya masuk semua lalu kalau tak. Ya kan? Iya dah. 3 hari 3 malam dalam semua, ujung-ujungnya tiba di istana. Dimasukkan ke dalam penjara, ujung-ujungnya jadi pejabat. Jadi Nabi Yusuf masuk penjara dulu, lalu masuk jadi pejabat. Kalau ini jadi pejabat dulu, baru masuk Penjara. itu kondisionalnya itu, ya kan? Fasabbih. Yang kedua bihamdi. Nah ini berat ini Pak. Syukuri apa yang ada, terima apa yang diberikan oleh Allah dengan senang hati. Wah itu yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi kata alhamdulillah itu Pak, itu menumbuhkan semangat gairah kita dengan kondisi apa saja Pak. Mau banyak, mau sedikit, alhamdulillah. Tidak usah dibanding orang Jawa. Awal rasa syukur wa ilah itu kalau memandang di orang lain. Kau contoh Pak, lo kawanmu baraleknya kok mewah baraleknya Pak di gedung. Betulan aku panitianya pakai cara pakai jas gitu ya, dan kalah pakai legasi Pak. Ya. Jadi bertanya lah jemaah lo jujur, Ustaz, di Ustaz panitia di situ Ustaz. Kalau mau dari koko barang lainnya gua barang banjir juga Ustaz. Jadi aku mengambil itu patahnya makan selapar boleh tahu ya. Namun kalau di gedung itu macam-macam makan enggak. Dakwah kita tahu dulu. Padahal mau dapat tahu sonanya barang gitu. Karena itu urusan pribadi kan. Ada kawan di Samalang yang pernah beralih di situ. Ini beliau lah bagi tahu kalau mau dari koko beralihnya mulai pelaminan, makan, sampai segala macam. Itu berkisar 300 juta. Kalau masuk yang di luar itu lain, yang dalam itu saja 300 juta. Mau leceh lah beliau Pak. Oh, kok ibu jual bos karena 300 juta, siapa bagian kijang lupa. Nyukur dirinya itu, ya orang lain. Kijang apa ada punya kijang lupa. Makanya Pak kepikir memali, kalau kawan yang bohong, Alphardnya ada, Fortunernya ada. Ya kan Mercy-nya ada loh, kemudian Hardtop-nya ada loh, Avanza-nya ada loh, Agia-nya ada loh, ya apa depan selego, Yaris-nya ada loh, apa saja kawan aku tiap hari, ya kan? Kalau ibu yang ada ini apa mungkin dilupa dari bikinnya, ya kan? Itu apa dari anaknya dibikinnya. Cuma itu kadang-kadang kita ini menyiksa diri kita diukur-ukur dengan orang lain. Tugas awak aku. Kalau diundang datang, kalau boleh tahu makan. Kalau dia ada PD, langsung amplop. Anjir kan rumah kadang selesai. Maka itu pikirkan diri kita bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki. Bukankah dengan bersyukur itu Allah berjanji? Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, aku tambah. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah dalam bidang apa saja, mau harta syukuri, Allah akan tambah. Bagaimana mensyukurinya? Cari dengan cara yang halal. Gunakan dengan cara yang halal. Itu Pak. Cari, biarlah kayu asalnya halal. Setuju tak? Biarlah kayu, biarlah banyak binti asalnya halal. Daripada sakit dah lo halal kan gila. Ya kan? Ibu inginnya banyak terus kata. Kalau ada terus kata saya Ustaz, aku kurang sehat namanya. Putih dari yang gitu. Nah, yang penting halal. Biarlah banyak. Ya kan? Kalau penting halal biarlah sekete gila. Orang kayu-kayu gini gitu. Ya kan? Bagaimana gunakan harta itu di jalan Allah. Ibu hafal enggak doa mau makan Pak? Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Insyaallah kalau makan
yang halal, tidak berlebihan, dia akan jadi sehat. Karena di situ ada keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah dari rezeki yang kau berikan ini. Kenapa di ujungnya? Ini yang menarik, Pak. Wa qina azabannar. Nanti makan makanan, nantakana naraku. Karena makanan itu bisa mengantarkan orang masuk neraka. Contohnya, la yadkhulul jannah lahmin nabati minal suhti. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Itu yang wa minta dan sampai masuk neraka gara-gara makanan itu. Aku kadang-kadang gini, Pak, kemakan terus kita takwi asam urat, makan terus kita kolesterol, makan terus kita tensi, darah tinggi. Karena enggak itu tadi. Makanya kita makan tuh berdoa kepada Allah. Aku jujur sebagai bapak ibu, ada orang yang makan daging kambing, ketika akikah, ketika korban, itu takwi loh. Kolesterol lah, asam urat lah. Aku sampaikan saja gini bapak ibu, daging yang terbaik itu daging kambing. Daging kambing terbaik. Abu terbaiknya Ustaz, Allah yang mensyariatkan akikah daging kambing, kurban daging kambing. Saya yang menyuruh Allah. Masa daging yang terburuk lalu Allah suruh mendabianya, atau mendabi-dabi yang disuruh? Akikah itu dengan kambing. Lalu sudah akikah mengalih, sudah dabi mengalih. Tapi disuruh masak makan, Pak. Masa Allah menyuruh kolesterol asam urat lah. Ibu-ibu, kambing itu tidak ada mengandung kolesterol, tidak ada mengandung asam urat, Pak. Kambing itu mengandung anaknya. Iya tak? Iya bagaimana? Iya kan? Cuma kadang-kadang berlebih-lebihan, kadang-kadang mungkin kuahnya, gulainya, mungkin itu, Pak. Kalau yang daging kambing itu, kalau tidak sehat, tidak baik, tidak mungkin disyariatkan dalam agama. Dengan disyariatkannya kambing itu berarti sampai hari kiamat kambing itu tidak akan pernah musnah, Pak. Itu di Makkah itu, bara kira-kira 1 tahun orang mendabi kambing, Pak. Aduh saya, kadang-kadang kambing, iya kan? Aku lalu 2 kali mendampingi jemaah mendabi kambing haji itu. Mau cari apa nak kandang itu apa? Awal tu kambing mendabi. Lalu kali 2007 balik, 2009 balik. Kenapa mau bimbing ibadah haji? Tak dulu, tadi makan kandangnya kambing, kok tiba juga kambing, aduh ini kambing itu, ya kan? Maka itu sampai hari kiamat tidak akan pernah musnah kambing itu, karena itu bagian dari syariat Islam. Pak disuruh akikah apa kalau kambing tidak boleh, ya kan? Maka korban itu terbaik adalah kambing. Kalau sapi bertujuh kan? Ya kan? Kalau kambing 1. Nah artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, syukuri apa yang kita miliki, Allah akan tambah. Bagaimana? Gunakan, cari dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang ketiga, kalau terlanjur berbuat salah atau mengantisipasi kesalahan-kesalahan kita, wastaghfir.